Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, teman-teman kita mulai yuk. Boleh dibuka kameranya. Oke, mana nih teman-teman? Belum pada nyala kameranya? Yuk, supaya kita bisa cepat mulai. Oke, baik ya. Sudah pada on cam ya, yang nggak bisa boleh silakan chat ya, kenapa nggak bisa. Kita mulai saja ya teman-teman ya. Saya ingin share screen dulu.
Baik ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya akan melanjutkan pertemuan hari ini dan kita akan membahas terkait ekosistem kewirausahaan sosial di Indonesia ya. Jadi apa sih yang akan kita bahas di sini? Di sini teman-teman nanti kita akan berdiskusi ya, dilanjutkan juga dengan pertemuan nanti pada saat praktek. Hal-hal apa sih yang mendukung lahirnya atau berkembangnya kewirausahaan sosial yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bisa melihat apa sih faktor penghambatnya, nanti apa peluangnya ya. Jadi teman-teman, kalau kemarin teman-teman sudah mencoba mencari data, lalu yang kedua teman-teman juga sudah mencoba mencari tokoh yang menginspirasi ya, dan minggu depan karena kita sudah akan membuat bisnis model kanvas untuk wirausaha sosial ya. Jadi berarti artinya minggu ini teman-teman tuh sudah harus memfokuskan gitu ya teman-teman ya, memfokuskan bahwa saya nanti akan interest di mana ya, dan saya teman. Oke, suara saya kedengeran jelas? Kedengeran ya? Ya. Oke. Ya, jadi saya yakin sih teman-teman kemarin kan sudah ada ya interestnya mau kemana, termasuk teman-teman juga sudah mencoba cari tokoh-tokoh yang memang itu sesuai dengan apa proyek kita nanti ya. Nah, tapi saran saya teman-teman ya, untuk tokoh-tokohnya teman-teman bisa cari lagi ya perbandingan lainnya yang itu hampir sama dengan apa yang akan teman-teman lakukan ya. Jadi jangan cuma satu atau dua gitu ya. Silakan teman-teman cari sebagus-bagusnya. Oke ya, boleh di mute ya, ada yang bocor kayaknya. Oke, ya teman-teman. Oke, baik ya. Ini sudah lihat ya di sini saya akan kasih teman-teman luar biasa ya. Ini adalah sebenarnya prestasi menurut saya untuk negara kita. Tapi sorry ini mungkin saya kasih highlight ya teman-teman. Tulisannya terlalu banyak di dalam PowerPoint. Sebenarnya ini mau saya buat chart atau gimana, cuma belum sempat ya. Jadi ini baru saya tampilkan data-datanya aja dulu. Teman-teman bisa lihat yang saya highlight ya, tulisan warna merah dan tulisan warna orange ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ya, jadi ini ada survei yang dilaksanakan Thomson Reuters ya. Itu surveinya sih baru 2 kali teman-teman, 2016 sama 2019, dan saya belum menemukan survei yang terbaru ya, apakah memang baru berhenti sampai di sini atau memang masih belum dipublish atau bagaimana gitu ya. Jadi ini adalah peringkat ekosistem wirausaha sosial di negara-negara ya teman-teman ya. Jadi rata-rata yang masuk 10 besar itu adalah negara dengan yang pendapatan per kapitanya itu menengah ke atas gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di 2016 ya. Itu nomor 1 Amerika, Kanada, Inggris, sampai nomor 2 adalah Prancis dan Malaysia ada ya teman-teman ya. Malaysia peringkat 9, Korea Selatan peringkat 7, dan Singapura itu peringkat 4 gitu ya teman-teman ya. Di sini ini adalah negara yang pendapatan per kapitanya menengah ke atas gitu ya. Dan survei ini dilihatnya dari apa teman-teman ya. Jadi kenapa sih bisa ranking 1, kenapa bisa sampai 10? Ada beberapa hal yang dilihat ya. Jadi yang menentukan bahwa bagaimana sih ekosistem kewirausahaan sosial itu sudah mendukung atau belum. Oke teman-teman, ekosistem itu artinya ini ya, lingkungan kita ya, apakah sudah mendukung atau tidak ya. Jadi ini kayak istilah apa sih, habitat gitu ya. Nah misalnya gimana dukungan pemerintahnya, gimana masyarakatnya, nah itu adalah ekosistem ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat teman-teman di sini ya, apa sih yang mempengaruhi dia bisa ranking 1, dia bisa 10 sampai 10 gitu ya. Yang pertama adalah dukungan pemerintah ya. Jadi dilihat dari apa? Misalnya pemerintah support nih di dalam aturan, kebijakan, undang-undang, atau mungkin perpresnya yang memang itu mendukung kewirausahaan sosial. Karena kita sudah tahu kemarin
ada mekanisme yang berbeda ya untuk social entrepreneur. Lalu apalagi ketersediaan tenaga kerjanya ya. Lalu yang ketiga pemahaman publiknya. Publiknya tuh paham nggak sih, aware nggak sih dengan kewirausahaan sosial? Karena masih banyak juga teman-teman yang nggak tahu ya wirausaha sosial tuh kayak gimana gitu. Yang kita tahu tuh wirausaha ya tadi ya kita berdagang, jual beli ya, jasa ataupun barang selesai gitu ya. Padahal kemarin kita lihat banyak sekali ya apa ya namanya aktivitas-aktivitas yang di luar dari yang biasa kita lihat ya. Terus juga kecukupan hidup dari hasil wirausaha sosial. Jadi mereka yang menjadi wirausaha sosial gimana ya? Apakah dia bisa bertahan gitu ya? Karena kan tadi kita membagi dua ya, membagi aktivitas sosial dan membagi aktivitas bisnis. Ya, jadi kan bagaimana kita bisa menyeimbangkan kedua-duanya. Nah, itu dilihat juga di situ. Cukup nggak sih gitu ya orang-orang pelaku wirausaha sosial tuh bisa menghidupi dirinya. Ingat ya, bukan lilin ya, bisa menghidupi dirinya dan juga bisa membantu orang lain ya. Terus pengakuan terhadap wirausaha sosial juga gimana di masyarakat, negara juga seperti apa ya, dan akses modalnya seperti apa. Jadi indikator inilah yang menentukan ini tuh masuk ranking berapa gitu ya. Dan ini surprise teman-teman, sebenarnya ini adalah peluang ya. Berarti teman-teman kalau kemarin ada yang berniat untuk menjadi wirausaha sosial, ini peluangnya cukup besar sekali. Kita lihat aja teman-teman di 2019 itu Indonesia itu masuk teman-teman ya ke dalam 10 besar, ada di ranking 9. Ya, teman-teman bisa lihat di tabel ini di ranking 9. Dan di antara ini yang menariknya adalah kita tuh satu-satunya negara yang bukan dengan pendapatan per kapita menengah ke atas. Dan itu cuma Indonesia. Ya, berarti pendapat bahwa wirausaha sosial itu hanya bisa berkembang di negara-negara yang menengah ke atas ya, yang artinya mungkin mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, mereka sudah bisa bertahan dengan dirinya sendiri, maka tingkat kreativitas dan inovasinya itu tinggi ya, dan tingkat karena dia udah nggak mikirin diri sendiri, dia mikirin orang lain gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak teman-teman ya, karena kita melihat di sini bahwa Indonesia itu sudah masuk di nomor 9 ya, berarti sebenarnya dimanapun itu bisa ya wirausaha sosial itu bisa tumbuh gitu. Nah, jadi dari sini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial itu dianggap sebagai sebuah wadah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di berbagai negara. Jadi bukan lagi dilihat apakah bagaimana pendapatan per kapitanya ya, tetapi selama ada permasalahan di situ ya, dan lahirlah social entrepreneur di situ yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini bisa gitu teman-teman ya. Jadi saya menunjukkan ini ekosistem kewirausahaan sosial kita itu peringkatnya kalau berbicara dunia kita ada di ranking 9. Kan keren ya, kalau kemarin-kemarin kita suka dengernya ya kayak Global Innovation Index ya di ranking 87 ya, atau pokoknya kok rankingnya gede-gede semua gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sekarang rankingnya bagus ya, ranking 9. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ini hasil survei juga yang dilakukan British Council, teman-teman, ini terkait kondisi ekosistem pendukung kewirausahaan sosial di Indonesia. Ya, jadi di sini ada datanya. Jadi ada 5 aspek teman-teman yang dilihat ya, yang tadi ya, yang sudah saya sebutkan ya. Jadi ternyata kalau di Indonesia itu yang paling tinggi itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini luar biasa juga ya, saya juga surprise juga lihatnya ya, ini pengakuan pada wirausaha sosial ya. Berarti di sini masyarakat itu sudah mulai teredukasi dan sudah mulai memahami wirausaha sosial, atau mungkin karena memang wirausaha sosial itu benar-benar langsung bisa terjun sampai ke lini yang terbawah ya, ke grassroots ya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya, sehingga mudah ya untuk dia bisa diakui oleh masyarakat karena dia tuh langsung bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Itu rank poinnya 91,67, itu keren banget ya, mendekati 100 teman-teman ya. Jadi ini surprise banget. Yang pertama itu adalah pengakuan pada wirausaha sosial ya. Terus mana yang ranking 2 ya? Oh, ini teman-teman. Nah, jadi jangan takut miskin gitu ya.
gimana tuh ya saya bagi keuntungan terus saya juga harus membantu orang gitu ya. Mungkin teman-teman takut kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut miskin, ternyata kecukupan hidup dari hasil wirausaha sosial itu cukup kok teman-teman, dan itu nilainya ada 56,25% gitu ya. Jadi sangat mungkin, berarti kita kan harus belajar ya sama mereka-mereka tuh yang sudah berpengalaman ya, gimana sih caranya tadi membagi untuk hidup kita dan juga untuk hidup orang lain. Nah, gitu kan keren ya teman-teman ya. Jadi kalau wirausaha sosial mah hidupin istri itu udah bukan jadi masalah besar ya. Gak usah terlalu pusing karena udah bisa menghidupi orang yang lebih banyak lagi dibandingkan anak istri gitu ya. Terus yang ranking ketiganya apa? Dukungan pemerintah juga ternyata sudah oke. Nanti kita akan bahas kayak gimana. Terus ada ketersediaan tenaga kerja juga. Ya iyalah, sumber daya manusia kita tuh banyak banget ya teman-teman ya. Terus pemahaman publik sudah oke. Akses investasi mungkin yang paling rendah di kita itu adalah akses investasi, bisa utang dan atau modal ya. Jadi yang bentuknya modal ataupun utang mungkin masih agak sulit gitu ya. Jadi mungkin para investor itu lebih senangnya kan kasih misalnya sama dia yang benar-benar bisnisnya tuh profit gitu ya, udah jelas ya. Tapi kalau wirausaha sosial, nah ini berarti PR ya, gimana mekanismenya agar banyak orang yang mau berinvestasi. Itu ya. Terus nah ini teman-teman ya, ini tadi yang dari hasil British Council bekerja sama dengan United Nations. Nah di sini tahun 2018 ya teman-teman, belum ada lagi datanya ya. Kalau teman-teman bisa dapat datanya yang terbaru, tapi saya belum dapat ya. Jadi saya masih gunakan yang ini. Terdapat sekitar 342.000 usaha sosial ya, dan manfaatnya itu ternyata teman-teman dari hasil survei itu sebesar 62% itu adalah komunitas lokal ya, komunitas lokal yang dibangun, gerakan-gerakan tadi ya, karena mulainya perusahaan sosial itu biasanya berawal dari gerakan ya, membuat dulu perkumpulan, gerakan, kelompok, sampai akhirnya bisa membuat perusahaan sosial seperti yang mungkin sudah teman-teman kemarin baca. Terus siapa lagi sih yang menerima manfaat? Ternyata 48% perempuan itu yang menerima manfaat dan 44% golongan pemuda teman-teman. Jadi ini yang banyak cowok, berarti cowok sedikit ya teman-teman ya, karena cowok mungkin relatif udah lebih bisa mandiri ya. Jadi banyak perempuan itu masih banyak yang menjadi concern dari perusahaan sosial ya. Jadi 48% masih perempuan dan sisanya adalah anak-anak muda ya. Jadi teman-teman nih menjadi salah satu user atau customer ya untuk nanti wirausaha sosial. Terus teman-teman baca aja yang warna merah ya, karena pusingnya ini kebanyakan tulisannya, nanti mungkin akan saya rapikan ya karena belum saya rapikan aja ini. Terus pada 495 perusahaan sosial di 8 kota ya, nah ini ya, 495 perusahaan sosial di 8 kota menunjukkan bahwa 22% itu berada di sektor industri kreatif. Industri kreatif itu banyak banget ya teman-teman. Boleh teman-teman googling langsung apa aja sih industri kreatif. Jadi rata-rata orang-orang itu perusahaan sosialnya itu di bidang industri kreatif ya. 16% di sektor pertanian ya, karena lahan pertanian kita juga masih cukup banyak, walaupun sudah banyak yang berkurang, tapi masih banyak juga profesi petani di pedesaan ya teman-teman. Jadi banyak banget orang yang ingin menggerakkan pertanian di Indonesia ya. Dan peternakan, jadi itu pertanian dan peternakan ya tadi 16%, dan 15% adalah sektor pendidikan gitu ya. Jadi kan banyak banget ya social entrepreneur ya di bidang pendidikan, dan ini kalau secara hasil survei itu segitu teman-teman. Jadi jadi ternyata di Indonesia itu dari 2018 aja udah ada 495 perusahaan sosial teman-teman. Gila, banyak banget ya, banyak banget. Ini berarti mungkin hampir setiap daerah punya gitu teman-teman ya. Dan sekarang udah 2022, mungkin datanya bisa lebih dari ini gitu. Terus nah, dengan jumlah tadi ya sebanyak ini 495 ya, dan kontribusi yang cukup besar untuk Indonesia khususnya untuk perekonomian, maka kan kita harus membangun lingkungan yang nyaman ya untuk social entrepreneur, untuk usaha sosial.
memang ini secara ranking sudah bagus ya, tetapi kan harus lebih baik lagi ya. Bagaimana nanti membangunnya, itu nanti yang saya ingin teman-teman bisa sampaikan pada saat praktek ya. Jadi apa yang harus kita tingkatkan agar ekosistem lingkungan kita itu bisa lebih baik lagi. Nah, ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada ekosistem entrepreneur ya di Indonesia. Jadi itu dipengaruhi oleh berapa nih? 3, 4, 5, 6, 7 aspek ya. Apa saja yang mempengaruhinya? Satu, kebijakan. Saya nggak akan jelaskan ini satu-satu, tapi di kita itu kebijakan itu sudah ada, teman-teman. Bisa dilihat dari apa namanya, prioritas prolegnas ya, adanya undang-undang kewirausahaan nasional ya. Jadi semua institusi harus memberikan edukasi terkait dengan wirausaha. Terus semua prodi apapun itu harus ada mata kuliah wirausaha. Itu kan adalah salah satu bentuk membangun ekosistem wirausaha yang ada di Indonesia. Kalau dulu zaman saya tuh belum ada kayak gitu ya, jadi saya nggak pernah berpikir bahwa saya seorang administrasi publik, terus ternyata administrasi publik itu ada istilahnya entrepreneur government gitu ya, bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi kewirausahaan. Dulu saya tidak mengenal itu gitu ya, tapi sekarang itu kita harus seperti itu. Bahkan jadi government pun melakukan aspek wirausaha. Ya, teman-teman bisa baca nanti jurnal-jurnal entrepreneurial government ya. Jadi entrepreneur itu not only business ya, bukan hanya ada entrepreneur ya itu mah ada di produk bisnis. Tidak, salah sekali, karena sekarang ya tadi ada istilah entrepreneur government, dan itu adanya di sektor teman-teman ya. Terus Undang-Undang Nomor 40 silakan teman-teman baca, Undang-Undang Nomor 25, Peraturan Menteri Negara BUMN, ada juga Gerakan Kewirausahaan Nasional, ada juga paket kebijakan kewirausahaan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mendukung ya. Bahkan hampir di setiap lini kementerian itu dia dia punya program-program kewirausahaan ya. Itu dukungan pertama yang harus dibangun ekosistem lingkungannya, itu adalah kita membuat kebijakan yang bisa mendukung wirausaha sosial. Lalu yang kedua apa? Finansial, teman-teman ya. Jadi dari finansial tapi kan kita perlu duit ya, perlu modal misalnya untuk mengembangkan perusahaan sosial kita. Maka kita punya program-program pemerintah tadi yang saya bilang ya, Kementerian UKM punya, Kementerian kok saya lupa ya, LPDB itu dari mana ya? Ya, pokoknya hampir setiap kementerian itu punya dana untuk kewirausahaan, dan dinas juga punya dana untuk wirausaha. BUMN ya, itu punya juga dana CSR ya. Terus BUMN punya PKBL namanya, terus perusahaan swasta punya CSR, LSM. Terus di Indonesia juga ada angel investor. Angel investor itu orang yang mau menyumbangkan atau bukan menyumbangkan, memberikan investasi. Misalnya di sini Rizky pengen membantu Jihan misalnya ya. Terus secara pribadi ya memberikan modal gitu ya, dan nanti uangnya diputerin gitu teman-teman. Nah, itu adalah angel investor, jadi nggak harus berupa lembaga ya. Apalagi sekarang teman-teman lagi mau lebaran, biasanya teman-teman kita yang baru jualan itu lagi butuh sekali modal. Jadi kalau kita punya modal ya, misalnya teman-teman, saya punya uang ya, walaupun misalnya saya nabung ada 1 juta, ada 2 juta, daripada stay diam nabung, mendingan teman-teman puterin ya, kasih sama rekannya yang butuh modal. Nanti termin 1 bulan 2 bulan dia harus mengembalikan, dan ada bagi hasil misalnya, seperti itu. Jadi itu disebutnya teman-teman bisa angel investor, teman-teman. Dan ada juga bersumber dari para perusahaan sosial lainnya. Jadi biasanya kalau perusahaan sosial itu banyak yang menyumbangnya juga perusahaan sosial lagi gitu. Itu ya. Terus dukungan lainnya itu ada dukungan moral ya, infrastruktur, dukungan keahlian. Mungkin ya sekarang banyak sekali pelatihan. Jadi skill wirausahanya bisa bagus ya. Pelatihan, mau itu digital marketing, mau itu pelatihan untuk teknis pekerjaannya, atau transfer teknologi, itu juga udah banyak.
Teman-teman kalau ada yang bertanyakan silahkan potong ya. Ini saya kok kayaknya ngomong terus sendiri ya. Nanti setelah ini silahkan kalau ada yang bertanyakan ya. Ini terus ada budaya ya, budaya Indonesia itu ternyata mendukung bisa mendukung bisa enggak sih sebenarnya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa gali pada saat mengerjakan tugasnya, ada budaya-budaya yang mendukung ya, banyak sekali kisah sukses orang-orang yang itu bisa menjadi pelajaran ya, norma dan tata nilai itu juga bisa mendukung, tapi di satu sisi ada juga bisa menghambat ya. Nanti di slide berikutnya ada kajian ya. Lalu modal manusianya, sumber daya manusia kita banyak tadi, terus sekarang sudah banyak institusi pendidikan, berarti kan seharusnya sumber daya manusia kita sudah bisa lebih meningkat lagi secara kognitifnya ya. Terus kondisi pasarnya gimana? Konsumen kita banyak banget ya, karena perusahaan sosial itu konsumennya masyarakat di kita ya, jadi itu banyak banget orang yang membutuhkan gitu. Jadi bahkan bisa marketnya global sekarang ya, sekarang mau teman-teman ekspor mau apa tuh lebih mudah gitu dibandingkan zaman dulu. Jejaring juga kita akan melihat bagaimana sih jejaring untuk perusahaan sosial ini. Terakhir adalah lokasi geografis ya, kita juga akan lihat apakah lokasi geografis ini menghambat atau mendukung ya. Jadi karakteristik kemiskinan itu apakah menjadi suatu dukungan ya, atau hambatan atau peluang atau bagaimana. Sumber daya alam di kita, karakteristik wilayah juga itu nanti kita akan lihat ya teman-temannya di slide berikutnya. Jadi kalau berbicara secara intinya bahwa ada 7 yang mensupport lingkungan yang bisa mensupport lahirnya ekosistem atau kawasan untuk membentuk perusahaan sosial, membentuk seorang social entrepreneur gitu ya. Nah, tapi kita mau lihat ya, mungkin kalau dilihat dari kayak gini rasanya Indonesia sudah sangat mendukung ya teman-teman ya. Tapi kita akan coba gali lagi, kalaupun sudah mendukung pasti juga ada part-part yang harus kita tingkatkan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Nah, terus gimana ya biar saya bisa up gitu ya sebagai seorang wirausaha sosial ya. Jadi bagaimana kita bisa scaling up agar kita menjadi seorang wirausaha sosial yang baik, yang bagus gitu ya. Jadi teman-teman ini saya mau kasih strategi ya teman-teman ya. Tadi dukungan udah ada ya, walaupun ada juga yang menghambat misalnya ya. Terus gimana caranya saya bisa up ya. Teman-teman kalau punya niatan pengen menjadi seorang social entrepreneur, teman-teman harus punya mentor. Jadi punya mentor social entrepreneur yang lebih senior lagi. Kan teman-teman udah googling ya. Nah, kalau sekarang kan komunikasi bisa lewat mana aja, nggak usah pakai nomor telepon, teman-teman bisa DM ya. Misalnya izin Kak, saya mahasiswa di sini, saya tertarik sekali pengen punya perusahaan sosial seperti yang Kakak minati, kira-kira saya bisa nggak belajar dari Kakak gitu misalnya kayak gitu. Bisa ya kayak gitu ya teman-temannya. Jadi teman-teman harus punya mentor. Kalau nggak punya mentor susah ya. Terus membangun kemitraan dengan organisasi lain. Nah, yang dapat menjadi mitra pelaksana. Jadi membangun mitra kerjasama tuh harga mati, mau di usaha perusahaan sosial maupun teman-teman di perusahaan biasa atau yang profit. Kalau teman-teman nggak punya partner, nggak punya relasi, nggak punya kerjasama itu sulit teman-teman ya. Jadi karena kita hidup tidak sendiri dan kita itu bisa sukses karena memang ada dukungan dari orang lainnya. Jadi kerjasama itu menjadi hal yang harus teman-teman mulai dari sekarang ya teman-teman mencari jejaring ya. Itu ya, tadi membangun kemitraan, terus membangun kerjasama dengan organisasi lain ya, supaya teman-teman bisa ada pihak-pihak yang bisa mendanai juga ya untuk perusahaan sosial kita ya. Termasuk tadi di sini kemitraannya itu adalah dengan
orang yang akan kita berdayakan. Gitu ya, customer kita yang akan kita bantu itu siapa. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ayo, teman-teman. Belum ada? Oke, teman-teman ya. Nanti gantian ya, hari Rabu teman-teman yang ngomong ya. Oke, saya ingin membreakdown, membuat kesimpulan dengan membreakdown tadi ya, hal-hal yang aspek yang 7 tadi ya, kita coba akan lihat lebih dibilang mendalam tidak juga, tetapi ini nanti saya pengen pas hari Rabu ya, jadi ini yang jadi tugas teman-teman. Jadi teman-teman silakan nanti membuat seperti ini ya, hal-hal yang mendukung, hal-hal yang menghambat. Nah, contohnya seperti apa? Ya, teman-teman mungkin di sininya bisa, kalau saya kan ini nggak usah lihat bintangnya ya, ini cuma aksesoris aja teman-teman yang kesimpulan ini ya. Yang ada bintang-bintang itu cuma aksesoris. Nanti teman-teman bisa kasih contoh gitu ya, di situ contoh. Atau mau di blended, dimasukin di dalam kondisi yang mendukung, contohnya apa, kondisi yang menghambat apa. Jadi saya pengen teman-teman nanti jelaskan di luar dari apa yang sudah saya sampaikan di sini. Cari lagi. Misalnya untuk kebijakan, apa sih yang mendukung, apa sih yang menghambat, tulis kebijakan apa, gitu ya. Terus misalnya finansial, apa yang mendukung dan apa yang menghambat, tulis juga, gitu ya. Contohnya apa? Dukungan juga sama seperti itu. Jadi di luar dari saya hanya memberikan trigger saja, teman-teman bisa explore ini lebih dalam atau juga bisa mencari di luar daripada ini. Ya, kalau mau ini teman-teman harus lebih mendalam dan berikan contoh juga. Jadi ini untuk tugas yang akhirnya Rabu ya, yang artinya teman-teman sekarang harus kerjakan. Nah, kita lihat tadi aspek yang pertama adalah kebijakan ya teman-teman ya. Tadi kita lihat pertama hal-hal yang mendukung apa, sudah ada kebijakan satu. Ya tadi banyak banget kebijakannya. Terus ada juga program-program yang secara tidak langsung mendorong kewirausahaan pada umumnya. Program-program wirausaha, ya, ada UMKM naik kelas lah, ada program-program bantuan pendanaan pemuda, macam-macamnya. Dinas Pemuda Olahraga juga bahkan punya ya. Nah, termasuk juga bantuan-bantuan untuk social entrepreneurship seperti yang kalau saya share kemarin itu Singapura ya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti yang saya kemarin share di grup itu Indonesia juga suka melakukan itu ya, kompetisi sosial entrepreneur itu kan hal-hal yang mendukung ya. Teman-teman kalau mau ikutan itu nggak apa-apa ya, teman-teman baru tahapan ide juga ya. Siapa tahu teman-teman dapat prestasi ya, berhasil, dapat juga bonus uangnya gitu ya, dan nanti bisa uangnya dipakai untuk mengembangkan. Lalu kondisi yang menghambatnya di sini belum ada regulasi yang spesifik mengatur social enterprise atau perusahaan sosial. Karena kebijakannya itu baru tadi kebijakan kewirausahaan secara general. Tapi bagaimana mengatur perusahaan sosial ya itu gimana? Nah, itu belum ada di Indonesia. Ini menarik juga untuk teman-teman tahu gitu ya. Terus bisa dari hal status badan hukumnya ya.
maupun perpajakannya gimana, terus program khusus yang mendukung kewirausahaan sosial juga belum ada. Jadi rata-rata programnya masih general, wirausaha aja gitu. Ini nggak usah dilihat ya, bintang ini cuma aksesoris ya. Terus ke finansial ya, bagaimana tadi finansial itu sudah ada akses dana yang disediakan pemerintah, swasta, LSM ya, terus investor dan dari perusahaan sosial lainnya. Nah, tapi sayangnya apa yang menjadi menghambat? Kurangnya sosialisasi terhadap program pendanaan. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa ternyata pemerintah, swasta, dan perusahaan sosial itu banyak sekali menyediakan bantuan-bantuan dana untuk mengembangkan perusahaan sosial lainnya. Nah, ini yang kita tidak, yang kita tidak tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi karena pertama mungkin kurangnya sosialisasi ya, terutama dari pihak pemerintah, BUMN, terus dan dukungan dana yang spesifiknya itu juga masih sangat sedikit ya untuk perusahaan sosial. Jadi kan rata-rata tadi masih sifatnya general ya untuk wirausaha secara umum. Terus dukungan lainnya misalnya dari orang tua, sahabat atau orang terdekat itu sudah mulai membuka diri dan memberikan dukungan moral ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman atau sahabatnya ingin memberikan perbaikan kepada lingkungan ya. Bahkan sudah ada pula lembaga-lembaga yang memberikan dukungan keahlian. Jadi biasanya suka disupport, orang tuanya sudah mulai mensupport, senang ya lihat anaknya bisa bantu masyarakat. Terus, tapi ada hal yang menghambat bahwa dukungan moral masih sangat bersifat personal dan kasuistik ya. Jadi sifat itu masih individu gitu ya. Jadi itu belum menjadi sikap umum masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat yang berpikir ngapain sih, udah nggak usah, mendingan kamu kerja aja, ngapain sih ngurusin orang lain ya, sekarang urus aja diri kamu sendiri. Nah, sering kali ada pendapat yang seperti itu ya. Terus dukungan berupa infrastruktur, khususnya di luar Pulau Jawa masih tergolong buruk ya. Terus dukungan keahlian di luar Pulau Jawa juga masih sangat terbatas dan tidak disosialisasikan secara luas sehingga banyak yang tidak mengetahui. Kalau kita yang di Jawa itu notabene mau kemana-mana gampang, fasilitas gampang, tapi mereka-mereka yang di luar dari Jawa ini sulit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bersyukur banget bisa tinggal apalagi di Bandung ya. Udah adem, tidak terlalu sehektik di Jakarta, dan semua fasilitas saya pikir ada di sini. Nah, ini untuk budaya ya, ada hal positif dalam masyarakat yang bisa menjadi pengembangan kewirausahaan. Contohnya collectivism value. Contohnya adalah kitabisa.com. Kitabisa.com itu lahir dari apa? Spirit gotong royong masyarakat untuk membantu. Itu adalah collectivism value. Nilai-nilai kebersamaan yang cukup tinggi. Dan itu bisa menjadi hal-hal yang mendukung lahirnya perusahaan sosial. Ya. Tapi ada juga nih kondisi yang menghambat ya. Masih cukup banyak aspek negatif ya. Misalnya contohnya teman-teman sering banget ada yang kayak gini ya. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Sering banget dengar. Pokoknya mah nggak apa-apa nggak makan, yang penting kumpul. Mereka tuh mikirnya kayak gitu. Akibatnya tuh apa? Ya. Akibatnya artinya nggak bisa kayak gitu kan. Harusnya orang itu harus berusaha gimana caranya dia bisa makan ya, dan dia bisa kumpul. Harusnya gitu. Kamu bisa makan dan kamu bisa kumpul. Jangan kumpul terus nggak makan gitu ya. Berarti kan itu parah ya. Makanya banyak banget yang suka nongkrong-nongkrong terus dia nggak mikirin keluarganya. Itu kan efeknya seperti itu ya. Atau orang tuh nggak mau misalnya mencari effort mencari pekerjaannya tinggi karena dia merasa udahlah yang penting saya sama keluarga dan saya nggak mau berpisah sama keluarga, nggak peduli lah mau makan apa juga kan tetap kita harusnya bisa lebih survive lagi ya. Terus sering juga kita budaya mengalah ya walaupun sedang dirugikan karena kita tuh nggak pengen konflik misalnya ya. Nah itu juga hal-hal yang sebenarnya tidak bisa menghambat teman-teman ya. Jadi banyak juga, terus ada juga tidak lari gunung dikejar gitu ya. Emang gunung mah nggak akan lari ya teman-teman ya. Nah tapi kan kita itu di era sekarang kalau misalnya kita tidak bersungguh-sungguh dan tidak cepat kita ketinggalan gitu ya.
Jadi ada waktunya kita perlu berlari untuk bersungguh-sungguh gitu, untuk bisa mencapai yang terbaik, bisa berhasil. Nah, kadang-kadang ada istilah-istilah seperti ini yang ini perlu untuk kita kaji kembali ya. Terus human capital ya, sumber daya manusia Indonesia secara kuantitas cukup besar, tadi kuantitas ya. Terus dan berada di usia produktifnya cukup banyak, apalagi nanti 2030 bonus demografi ya. Terus institusi pendidikan juga mulai menanamkan pendidikan yang berorientasi kewirausahaan. Ya, tapi ada yang menghambat. Secara kualitas, potret sumber daya manusia masih cukup rendah. Bahkan ada kecenderungan sarjana lebih ingin menjadi pegawai. Ya, jadi kualitasnya masih rendah. Dan banyak yang pengennya jadi pegawai aja. Akhirnya apa? Kondisinya, suka nggak suka, banyak banget sarjana yang nganggur, ya, dan kurangnya pemahaman mengenai alternatif profesi termasuk menjadi wirausaha sosial. Jadi saya katakan bahwa wirausaha sosial itu bisa menjadi alternatif profesi teman-teman yang peluangnya besar, namun belum banyak orang yang berkecimpung gitu ya. Dan bahkan kalau kita lihat di luar negeri, profesinya tuh aneh-aneh teman-teman ya, sesuai aja dengan hobi mereka ya. Jadi mereka benar-benar melakukan apa yang mereka sukai. Pada nggak pengen jadi pegawai teman-teman. Terus kondisi pasarnya gimana ya? Jumlah penduduknya cukup besar ya, dengan kelompok middle income, menengahnya itu banyak sekali. Orang kaya juga banyak di kita. Ya, crazy rich. Banyak ya, walaupun ya dengan kontroversinya ya. Terus pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa potensi pasar kita besar. Itu pasar kita besar ya. Nah, tapi apa yang menghambat? Masih terbatasnya kemampuan sosial entrepreneur dalam memahami dan menangkap potensi pasar Indonesia dan pasar global. Ya, jadi masih tadi potensi tadi itu belum bisa ditangkap sama teman-teman di perusahaan sosial ya, dalam memahami dan menangkap potensi pasar Indonesia dan pasar global. Ya. Terus mengomunikasikan nilai tambah dan produk yang ditawarkan serta membangun dan memperluas jaring. Jadi dibiarkan saja peluang-peluang itu. Lokasi geografis, kita lihat lagi. Indonesia, positifnya Indonesia secara geografis terdiri dari ribuan pulau, punya kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan modal untuk mendiferensiasi atau membangun keunikan usaha. Karena beda-beda setiap daerah dan produk-produknya juga beda-beda. Jadi unik ya teman-teman, nggak flat sama gitu ya semuanya. Nah, tapi ada juga ternyata geografis bisa menghambat teman-teman ya. Tingginya tingkat disparitas dalam hal kemiskinan ya. Karena apa? Karakteristik wilayah ya teman-teman. Sekarang kita di Bandung ini kemana-mana gampang ya, tinggal naik pesen Gojek, pesen Grab itu langsung nyampe. Tapi bagaimana teman-teman kita di Kalimantan yang terdalam sana ya, mereka harus naik sampan dulu, menyeberang sungai, terus kayak Ninja Hattori teman-teman mendaki gunung lewati lembah gitu ya, itu kan bisa menghambat juga ya proses distribusi ya, proses dia mau belajar. Jadi di satu sisi ini menjadi satu keunikan, tapi di satu sisi juga itu bisa menghambat ya. Jadi kalau misalnya yang beradanya di pelosok ya mungkin kan di kita mah trennya bulan ini ya, mungkin di mereka baru ngetrennya itu tahun depan gitu. Jadi kamu Indonesia bagian mana gitu ya. Nah, jadi atau mungkin informasi itu baru sampai itu lama banget ya, karena tadi letak geografis yang sulit dijangkau dengan akses transportasi misalnya kayak gitu ya. Terus nah ini ya, ini menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah teman-teman ya. Tapi di luar dari itu, maka kalau ada hal-hal yang menghambat, berarti apa yang harus kita lakukan, kan? Gitu ya. Jadi bukan menggerutu, tapi apa yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Itu saja teman-teman ya. Adakah yang punya pertanyaan? Silahkan, saya udah ngomong panjang banget teman-teman. Jadi gantian ya. Jadi tadi tugasnya, saya pengen teman-teman buat tabel aja kayak tadi ya. Dan teman-teman cari lagi apa faktor pendukung penghambatnya
dan berikan contohnya seperti apa. Jadi ada penjelasannya itu lebih lengkap ya, misalkan ada aturan apa gitu ya. Atau misalkan harusnya punya aturan apa gitu, contohnya. Nggak usah dibuat masalah, dibuat tabel aja. Ya, silakan. Izin tanya Ibu, nanti si aspek-aspek penghambatan itu langsung disambungin ke social entrepreneur yang kita mau buat atau gimana? Yang kita rencanakan? Sebenarnya sekarang itu kita baru bahas ekosistem secara general ya. Tapi jadi gini, teman-teman mau membahas secara general silahkan. Tapi kalau teman-teman tadi yang sudah, Bu saya mau udah dapat, teman-teman boleh langsung lebih detail ya. Langsung bagaimana sih ekosistem untuk mendukung, misalnya saya mau di bidang pendidikan, menjadi seorang perusahaan sosial di bidang pendidikan. Nah, teman-teman boleh. Ya, tapi kalau yang masih kebingungan, teman-teman boleh juga kaji secara general. So ya. Baik, Bu. Oke, sama-sama. Silakan. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf, Diva mau minta PPT-nya nanti tolong dikirim ke file ya Bu ya, jadi bisa buat dilihat lagi. Oh iya ya, yang kemarin-kemarin itu belum ya. Nanti deh saya. Iya Ibu. Boleh. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Silakan. Ibu izin bertanya. Boleh. Kan tadi Ibu ngejelasin kondisi pendukung sama kondisi penghambatnya tuh dari 7 aspek gitu. Nah, buat tugas tuh emang harus 7 aspeknya atau ada yang enggak 7 atau lebih? Oke, minimal 7. Jadi kalau teman-teman bisa menemukan lebih, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 7, tidak. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman saya mau ngingetin lagi, besok kalau teman-teman bisa masuk ya, yang ada bikin training series ya, marketing transformation, digitalizing business, how to improve your brand on social media. Nah, teman-teman bisa ikut ya, jam 9 sampai jam 11 lewat Zoom. Untuk nambah-nambah aja, nanti kan teman-teman di dalam buat bisnis model kanvas itu nanti ada ada gimana sih caranya saya strategi pasarnya itu seperti apa. Nanti ada bagian tentang itu. Jadi teman-teman bisa masukin hasil dari poin-poin ini, atau mungkin teman-teman bisa bertanya ke Teh Ovi-nya ya. Saya Teh Ovi gimana sih kalau untuk perusahaan sosial, cara marketingnya, digital marketingnya seperti apa? Ya, jadi bisa bantu tugas teman-teman untuk nanti membuat BRC ini. Ya, oke. Tuh, silakan ada lagi yang bertanyakan. Ibu izin bertanya. Tadi nggak tahu ada yang ke-skip atau enggak ya Bu. Kalau menurut pandangan Ibu dari ketujuh aspek ini gitu, ada nggak Bu yang paling penting atau yang paling mempengaruhi dari entrepreneur ini? Atau semuanya itu sama rata gitu? Tapi kalau ada yang lebih penting, menurut Ibu itu yang mana? Oke, saya kenapa digambarkannya seperti ini? Ya, ini bukan hanya sekadar template ya, tapi ini artinya semua ini itu saling berhubungan. Ini adalah sistem. Jadi kalau sistem itu memposisikan subsistem ini, itu semuanya sama penting. Karena misalnya kebijakannya ada, finansialnya tidak didukung, sama aja. Ya. Terus misalnya kita punya finansial, ada kebijakan, tapi pasar tidak mendukung, nggak bisa. Ya, lokasi geografis tidak mendukung, kita punya produk bagus, wah keren, tapi lokasi geografis tidak mendukung, gimana? Jualnya gimana? Akan besar biaya distribusinya, misalnya seperti itu. Nah, jadi
makanya digambarkannya seperti ini, karena semua komponen ini tuh posisinya sama, tidak ada mana yang lebih penting, semuanya itu harus berjalan bersamaan kalau pengen membangun ekosistem. Ya, sama kayak misalnya ekosistemnya untuk ikan. Ikan tuh butuh apa ekosistemnya? Butuh apa teman-teman? Misalnya butuh air, ya kan? Butuh apa lagi? Mungkin dia butuh makanan, ya. Terus kalau ikan tuh butuh apa aja ya? Saya tuh nggak, saya nyontohnya ikan lagi ya, padahal saya nggak ngerti ikan. Ya artinya kalau satu itu nggak ada, dia bisa mati. Nah jadi ini pun kalau satunya nggak ada itu bisa mati. Ya, terjawab? Iya, Bu, makasih. Ya, silakan ada lagi. Nggak ada lagi? Ya, sudah. Kalau memang tidak ada lagi, teman-teman silahkan lanjutkan perkuliahannya, masih punya waktu untuk teman-teman mengerjakan ini. Ya, dan kita akan nanti sharing-sharing hari Rabu. Ya. Oke, itu saja mungkin perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak ya, tetap semangat teman-teman dan tetap berusaha untuk menjaga kesehatan. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Makasih, Bu. Makasih Bu. Salam, Ibu. Dadah. Makasih Bu. Makasih Bu. Yuk, dadah. Yuk, sama-sama. Selamat pagi, teman-teman. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu. Baik, teman-teman, boleh silakan nyalakan kameranya ya. Oke, teman-teman, kita mulai saja ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman yang belum on cam masih ditunggu ya, teman-teman. Silahkan bisa nyalakan kameranya. Hari ini kita
yang tidak bisa on cam, oke, nggak apa-apa, yang penting tulis aja ya kenapa nggak bisanya. Kita sekarang akan coba bahas ya hasil identifikasi teman-teman ya atas faktor yang bisa menghambat dan mendukung dari perusahaan sosial ya. Untuk itu saya persilahkan siapa yang mau lebih dulu nih, yang mau jadi yang pertama, boleh raise hand teman-teman. Oke, siapa yang mau sharing hasil pekerjaannya? Oke, sudah ada Ajeng. Ya, boleh. Nanti kalau waktunya masih ada, boleh saya berikan kesempatan lagi ya untuk satu orang lagi. Ya, silakan Ajeng, boleh dimulai. Baik, Bu, izin share screen-nya bentar. Oke, gimana Ajeng? Iya, Ibu, ini masih loading bentar. Udah ada belum, Bu? Sudah ada Ajeng, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari pencarian faktor pendorong dan penghambat ekonomi sistem kewirausahaan. Di sini ada 6 aspek utama ekonomi sistem kewirausahaan. Yang pertama ada kebijakan pemerintah, kedua finansial, ketiga dukungan, keempat budaya, kelima modal manusia, dan keenam kondisi pasar. Faktor pendorong dalam aspek kebijakan itu ada mengembangkan bantuan atau kredit dana bergulir dari lembaga pengelolaan dana bergulir atau biasa disebut LPDB. Lalu yang kedua ada dari faktor pendukung dalam aspek finansial, itu ada dukungan dana untuk kegiatan sosial entrepreneurship
yang berupa dana sosial atau semi komersial dan ada juga yang komersial. Lalu dukungan dalam dalam aspek dukungan itu ada moral dari orang terdekat, lalu ada dari kegiatan-kegiatan seperti kompetisi bisnis plan, seminar atau workshop, terus konferensi dan penghargaan. Lalu dalam aspek budaya ada pemberian dukungan kepada kaum marginal untuk membuka kesempatan berwirausaha dan menghilangkan stigma buruknya kegagalan. Lalu dalam aspek modal manusia ada memberikan bekal pengetahuan atau knowledge, terus ada keterampilan atau skill, dan juga jiwa wirausaha berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa. Lalu dalam aspek marketing ada Indonesia memiliki penduduk sekitar 250 juta jiwa dengan rata-rata pendapatan sekitar 3,4 juta per orang dan memiliki budaya yang cenderung konsumtif. Lalu penghambatnya di sini ada dalam aspek kebijakan itu program pemerintah belum disertai dengan mekanisme sosialisasi yang baik sehingga tidak banyak yang menyadari keberadaannya. Lalu dalam aspek finansial, kurang profesionalnya panitia, kendala teknis seperti kacaunya server email penerima proposal, rendahnya respon panitia, serta tidak adanya respon yang dijanjikan untuk setiap proposal yang masuk. Lalu dalam aspek dukungan itu ada keahlian yang masih bersifat sangat terbatas dan tidak disosialisasikan secara langsung sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Lalu dalam aspek budaya, ketidaksamaan kuasa antara pemimpin dan pengikutnya, dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang dianggap sebagai hal yang sudah natural di Indonesia. Lalu dalam aspek human ada sumber daya manusia masih didominasi oleh yang berpendidikan rendah, tetapi yang sudah berpendidikan tinggi juga masih cukup banyak yang belum mampu memperdayakan diri sendiri. Nah, lalu dalam aspek marketnya tidak banyak yang mampu memanfaatkan potensi, entah karena kurangnya networking, kurangnya kemampuan menjaga kualitas produk, kurangnya kemampuan mengembangkan strategi pemasaran. Lalu di sini juga ada aspek tambahannya, yaitu lokasi geografis. Aspek ini sebenarnya nggak masuk ke yang utama, soalnya ini cuma tambahan buat kayak gambaran aja kayak gitu. Nah, Indonesia kan merupakan negara kepulauan yang dibentuk oleh banyak pulau dengan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal itu tuh yang bisa jadi faktor pendukung bagi ekosistem kewirausahaan, sedangkan tingginya tingkat disparitas dalam hal kemiskinan, keragaman yang tinggi dalam hal karakteristik wilayah dan potensi sumber daya alam, ditambah dengan sangat terbatasnya informasi terkait hal-hal tersebut, membuat wirausaha sosial harus mengawali proses pemberdayaan melalui suatu pemetaan sosial dan sumber daya alam yang menjadi tantangan tersendiri yang tidak mudah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ajeng, baik ya. Terima kasih banyak. Oke, ya ini teman-teman udah langsung kasih tugas gitu buat Ajeng ya. Wah, keren banget ya. Boleh deh saya juga kasih ya tugasnya buat Ajeng ya.
Oke. Terima kasih nih Azil ya udah jadi yang pertama ya memulai untuk membahas tentang ekosistem, dan saya apresiasi apa yang sudah Azil sampaikan tadi ya. Mungkin sebelum nanti saya buka kepada teman-teman, saya ingin sedikit saja ya Azilnya ingin memberikan saran agar lebih baik lagi ya untuk poin pembahasannya yang membahas juga ke poin penilaiannya ya Azilnya. Ajeng tadi udah coba mengidentifikasi ya. Nah, namun saya masih melihat ya bahwa apa yang dipaparkan itu masih sama ya seperti apa yang saya sampaikan gitu ya. Jadi pertama Ajeng harus coba cari lagi ya hal-hal lain yang berbeda dengan yang disampaikan, atau mungkin kalau misalnya ada konteks yang hampir sama, Ajeng bisa perdalam lagi lewat lewat contoh-contoh. Tapi tadi sudah bagus ya, yang pertama Ajeng kasih tahu ya bahwa sekarang tuh ada LPDB gitu ya. Nah, kita bisa akses juga tuh pendanaan dari LPDB, dan itu lumayan nominalnya cukup sangat besar sekali ya untuk bisa membantu salah satunya wirausaha sosial, atau sebenarnya LPDB itu masih sifatnya masih general ya teman-teman, dan core itu lebih kepada koperasi sebenarnya seperti itu. Nah, jadi itu saya apresiasi ya sudah memberikan contoh seperti itu. Jadi kita tahu, oh iya kita catat ya. Jadi teman-teman kalau mau cari-cari pendanaan bisa tuh kita kepoin LPDB gitu misalnya seperti itu ya. Nah, tapi saya belum melihat aspek-aspek di bawahnya gitu ya. Itu saya pikir masih harus lagi Ajeng baca-baca lagi ya, atau baca-baca berita ya, kira-kira apa sih yang ada fenomena di negara ini yang memang mendukung atau menghambat terhadap perkembangan wirausaha sosial ya. Jadi kalau misalnya Ajeng hanya nyari penghambat dan pendukung, saya rasa nggak akan ketemu, tetapi kita harus menggalinya dengan kita cari berita-berita, lalu kita coba, oh ada berita ini, oh sekarang pemerintah meluncurkan ini, kira-kira ini masuknya di faktor yang mana ya? Nah, kayak gitu ya, caranya seperti itu aja ya. Tapi so far tidak apa-apa, namanya juga ini lagi belajar, nanti Ajeng bisa explore lagi lebih mendalam, banyak lagi bacaannya, supaya nanti analisisnya bisa lebih dalam lagi ya. Kan kayak tadi yang paling terakhir itu sama banget sama yang ada di slide ini gitu ya, seperti itu. Jadi harusnya bisa lebih dalam lagi ya, tapi nggak apa-apa ya, ini kan proses belajar ya, jadi tidak ada yang salah, dan diapresiasi Ajeng sudah mau untuk bicara di depannya, itu bagus banget ya. Applause sekali lagi ya buat Ajeng ya. Oke, semangat Ajeng ya. Nah, terima kasih. Oke. Sekarang mungkin teman-teman saya buka sesi untuk teman-teman. Kalau teman-teman ingin ada yang ditanyakan ke Ajeng, silahkan. Mungkin Ajeng belum menuliskan, tetapi sudah ada di bayangannya seperti apa gitu. Mungkin kan, silahkan boleh teman-teman tanyakan. Ibu mau bertanya. Boleh Ariana, silahkan. Tadi itu kan di bagian faktor penghambat, di bagian finansial itu ada responsif atau profesionalitas dari panitia. Nah, apa hubungan responsif panitia atau profesionalitas tersebut dengan aspek finansial? Karena setahu Ariana kalau finansial itu kan berhubungannya sama keuangan gitu, Bu. Tapi kalau ini yang Ajeng tulis itu berhubungannya sama profesionalitas dari panitia. Makasih, Bu. Oke, baik ya. Silakan Ajeng, mungkin bisa dibantu dijelaskan ke Ariana. Kayak kan itu tuh kenapa ada panitia gitu? Soalnya kan kayak dari finansial itu kan ada yang dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan apa gitu. Nah, kadang yang mereka kan kayak yang tadi aku jelasin, di situ tuh nggak selalu tentang jadi dananya tuh bisa berbentuk kan bisa sosial, bisa semi komersial, bisa komersial juga. Nah, di situ dananya bisa berbentuk uang, berbentuk hadiah atau apapun itu. Nah, jadi kayak kalau dari perusahaan-perusahaan kayak swasta atau kayak gitu, misalkan mereka ngadain acara apa yang nanti tuh dananya tuh buat si kewirausahaan sosial ini. Nah, jadi kan itu pasti butuh pasti ada panitia yang kayak gitu. Nah, jadi makanya kenapa tadi ada panitia itu ya karena itu. Gitu Ariana.
Ya, makasih Jeng jawabannya. Sama-sama. Oke, sudah bisa terjawab Ariana? Udah sih Bu, tapi masih agak bingung, tapi nggak apa-apa, nanti Ariana pelajari lagi. Oke, kalau bingung sebenarnya kalau mau ditanyakan lagi silakan ya. Atau mungkin teman-teman ada yang mau membantu atau mungkin juga ada yang mau menambahkan silakan. Silakan teman-teman yang lain. Gimana ini teman-teman, masa hari ini baru satu doang yang nanya ya? Wah, ini ada penurunan ini teman-teman ya. Sebelumnya banyak banget loh. Oke, silakan teman-teman, ayo. Bu, izin menambahkan apa yang disampaikan Ajeng tadi. Oke, mantap, Jihan, silakan. Jihan mau nambahin tentang aspek finansial dan kondisi pasar. Di aspek finansial dan kondisi pasar itu, faktor pendukungnya itu adanya berbagai macam bantuan dari pemerintah untuk berwirausaha. Terus yang kedua, sudah mulai maraknya bazar untuk mempromosikan usaha-usaha yang dilakukan. Terus yang ketiga, tersedianya para investor untuk bergabung dalam usaha-usaha kecil yang menguntungkan. Sedangkan faktor penghambatnya itu kurangnya jaminan yang diberikan kepada lembaga pendanaan, lemahnya jaringan, kebijakan pendanaan dan ketentuan asuransi, terus menemukan pelanggan atau pemasok, dan yang terakhir itu adanya monopoli perdagangan. Nah, untuk monopoli perdagangan itu, kebijakannya itu masih belum ada, masih belum terperinci gitu. Dan di Indonesia itu masih ada black market, yang dimana black market itu merugikan wirausahawan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada aspek teknologi. Pendukung aspek teknologi ini itu udah banyak yang menerapkan teknologi baik informasi maupun teknologi dalam proses produksi untuk mengoptimalkan pekerjaannya. Terus aspek penghambatnya, belum sepenuhnya wirausaha dapat menerapkan teknologi dalam usahanya dan masih banyak hambatan bagi yang tidak mengetahui penggunaan dan perkembangan teknologi terkini. Mungkin itu aja, Ibu. Oke, mantap Jihan ya, terima kasih ya. Ternyata ada tambahan-tambahan ya, tadi banyak sekali ya, salah satunya bazar ya, terus tadi case tentang monopoli ya. Oke ya, itu bisa menambah wawasan kita ya, bagaimana sih sebenarnya di Indonesia itu, jadi kita tuh maju atau mundur ya, ekosistemnya bagus atau tidak ya. Oke, baik ya, mungkin kalau dari Ajeng ada tanggapan atau bagaimana, silahkan. Ajeng ada tambahan, silakan Jeng. Halo Ajeng, katanya kayaknya nge-hang ya? Soalnya nggak bergerak. Oke, nggak apa-apa kalau gitu teman-teman ya. Saya pikir untuk sesinya Ajeng cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan juga Ajeng yang sudah mempresentasikan. Saya buka lagi, silahkan siapa lagi yang mau, teman-teman, yang mau melengkapi, yang mau menambahkan hasil analisisnya. Ini saya sorry banget ya, saya ternyata belum kirim juga ya filenya ke teman-teman. Oke, saya akan kirim teman-teman ya. Jadi teman-teman ngerjain nggak lihat PPT saya ya. Oke, teman-teman silahkan. Ada lagi? Boleh raise hand. Yang sudah pernah juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Ayo, siapa lagi? Oh, udah ada Maulina. Oke, silakan.
Ibu izin share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mau presentasi tentang faktor pendukung dan penghambat ekosistem kewirausahaan. Yang pertama, faktor pendukungnya ada sumber daya manusia atau SDM atau human capital. Itu faktor utama dalam mencapai keberhasilan, sebab tanpa ada yang menjalankan maka peralatan yang canggih sekalipun tidak akan berguna. Dan SDM yang unggul yang juga dapat membantu perusahaan untuk tumbuh. Lalu ada fasilitas infrastruktur. Keberhasilan usaha baik didukung oleh fasilitas yang diberikan kepada wirausahaan. Fasilitas-fasilitas itu bisa berupa kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, pengajuan tambahan modal, dan sebagainya. Infrastruktur yang memfasilitasi terjadinya interaksi antara anggota, ide, dan sumber daya lainnya. Lalu ada aturan terregulasi. Kebijakan pemerintah merupakan unsur yang sifatnya sangat vital atau penting yang dapat disediakan pemerintah untuk mengatur jalannya roda ekonomi. Kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas ekosistem wirausaha di antaranya memberikan keringanan pajak untuk usaha yang baru berjalan, menyediakan proses birokrasi yang sederhana, pemberantasan korupsi dan pungutan liar yang kerap terjadi di instansi pemerintahan dan sebagainya. Lalu kemampuan ikatan jejaring atau networkize, menghubungkan para pelaku dengan berbagai usaha, misalnya partner usaha, teman, agen, mentor untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, misalnya informasi, uang, dukungan moral para pelaku jejaring. Ekosistem yang baik ditunjang oleh tersedianya jaringan bisnis yang dapat diandalkan agar pertukaran informasi antara konsumen, distributor, dan produsen dapat berjalan dengan lancar, sehingga potensi untuk dapat bekerja sama agar dapat saling mendukung juga semakin tinggi. Lalu ada keahlian dalam membangun sebuah usaha atau startup. Lalu dukungan kultural yang ada dalam relasi di masyarakat, inovasi produk atau menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian. Lalu ada penerimaan resiko, itu memiliki nilai yang moderat dalam hal penerimaan resiko. Itu kayak moderat tuh kayak bisa ambil jalan tengahnya gitu kalau ada resiko. Terus ada internasionalisasi. Itu sebuah proses keterlibatan suatu perusahaan ke pasar internasional dengan dua kemungkinan, yaitu secara bertahap dan berdasarkan jaringan. Lalu ada pendidikan kewirausahaan, itu nggak hanya memberikan teori mengenai konsepnya kewirausahaan, tapi juga membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir entrepreneur. Pendidikan kewirausahaan dapat membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk memulai suatu bisnis. Lalu ada perkembangan yang kontinu. Perkembangan yang terjadi secara progresif dan kontinu yaitu perubahan yang terjadi secara teratur dan terus-menerus yang ditandai oleh adanya perubahan pada diri individu, baik perubahan dalam ukuran maupun perubahan dalam fungsi. Lalu ada kinerja inspiratif sebagai kompas menuju tujuan bersama, ketersediaan pasar dan kemampuan menyerap produk, lalu budaya kerja yang kaya akan kolaborasi, kerjasama, kepercayaan, timbal balik, dan fokus pada kebaikan bersama. Lalu ada faktor penghambatnya dalam sumber daya manusia atau SDM atau human capital, itu kurangnya pengetahuan diperlukan kayak perencanaan, akuntansi, administrasi, atau keuangan. Terus suka mengambil jalan pintas, kurangnya percaya diri, kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, kurangnya keterampilan kerja atau skill bisnis, terus kurang berani menerima risiko. Itu selanjutnya penghalang kelembagaan meliputi kurangnya layanan dukungan atau tidak ada peta prosedur yang jelas, proses yang panjang, keengganan untuk menerapkan pelayanan satu pintu dengan prosedur yang jelas, dan tidak ada pembaruan dengan kegiatan baru. Lalu lemahnya peraturan dan administrasi. Lalu ada penghalang keuangan dan pasar meliputi jaminan diberikan kepada lembaga pendanaan, jaringan, kebijakan pendanaan dan ketentuan asuransi, menemukan pelanggan atau pemasok, monopoli atau perdagangan tersembunyi. Selanjutnya ada law and order atau ketertiban hukum. Yang saat ini masih terjadi di beberapa daerah adalah adanya pungutan liar sehingga cukup mempengaruhi
sisi ketertiban ini. Lalu kestabilan makroekonomi yang harus tetap stabil, tidak naik turun seperti yoyo, yang malah membuat sulit wirausaha untuk berkembang. Lalu masalah infrastruktur, di mana isu ini menjadi penting karena dapat mempengaruhi kemudahan dan perkembangan bisnis. Lalu ada hambatan birokrasi. Nah, birokrasi mampu menghambat pelaku UKM, terutama karena ketidaktahuannya. Semua perizinan benar-benar sosok yang menakutkan dan menyulitkan. Secara budaya Indonesia, memang birokrasi, aparatur pemerintahan terkadang dibuat rumit oleh pelaku bawahannya agar menimbulkan peluang kolusi yang mengandung rupiah. Lalu akses ke pendanaan. Usaha kecil dan wirausahaan pemula terkadang kurang memahami unsur kewirausahaan dari aspek manajemen keuangan, bahwa akses pendanaan menjadi kendala dari tingginya permintaan namun kecilnya modal atau modal produksi atau modal kerja, sehingga pengusaha kecil sebaiknya menggunakan rantai distribusi yang pendek dengan menjangka pembayaran yang pendek agar optimalisasi akses pendanaan cepat terpenuhi. Lalu lemahnya dalam pemanfaatan teknologi. Gagal dalam perencanaan, itu perencanaan merupakan karena perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Jika gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lalu lokasi yang kurang memadai, lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Lalu kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan atau fasilitas perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. Lalu ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi ke wirausahaan. Wirausahaan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahaan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Seperti itu aja Bu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Maulina. Oke, kita kasih applause juga dong buat Maulina ya. Oke, teman-teman. Oke. Ya, oke ya. Baik ya. Terima kasih Maulina ya. Sudah sharing-sharing. Saya review dulu sebentar ya. Saya nggak tahu tugas teman-teman seperti apa ya. Mau tadi kenapa kayaknya buru-buru banget gitu ya presentasinya, takut ketinggalan apa gitu ya. Ya santai saja ya, kalau presentasi santai saja ya, dan nggak perlu buru-buru kayak gitu. Nggak kok, kita nggak ninggalin, kita tetap di sini ya setia ya. Jadi next kalau presentasi diatur lagi cara bicaranya ya, jadi ritmenya nggak terlalu cepat gitu ya, supaya orang tuh bisa paham ya. Terus secara isinya ini saya ingin mengomentari ya, untuk isinya. Kayaknya saya nggak tahu isinya teman-teman seperti apa, tapi ini menurut saya masih lebih terlalu general gitu. Kalau tadi saya compare dengan yang pertama, itu ini masih lebih general lagi gitu ya. Jadi saya belum melihat bagaimana sih ekosistem di Indonesia, karena saya pengen ada contoh realnya gitu ya. Memang kalau mendukung tuh apanya, kalau menghambat apanya gitu ya. Jadi secara finansial kalau mendukung tuh ada apa, kalau menghambat ada apa, contohnya apa. Jadi tidak general seperti ini teman-teman. Kalau kayak gini, ini sama aja masih saya case yang dibahas kemarin gitu ya. Jadi hari ini kan saya pengennya tuh teman-teman menggali lebih dalam gitu ya. Saya nggak tahu tugas-tugas teman-teman seperti apa, tapi saya pikir kalau teman-teman masih merasa sama seperti itu, saya masih berikan kesempatan teman-teman untuk memperbaiki ya, dan nanti teman-teman bisa upload ulang lagi pada hari ini gitu teman-teman ya. Jadi yang masih biar nilainya bagus silahkan diperbaiki ya. Oke, itu ya mungkin, tapi nggak masalah ya, kan kalau nggak dilihat kayak gini jadi nggak ketahuan ya salah atau kurangnya. Tapi kalau misalnya dipresentasikan itu kita jadi tahu ya plus minusnya ya, nggak masalah ya Maulina ya. Thank you ya. Boleh silakan teman-teman, mungkin ada yang mau memberikan tambahan. Ibu izin bertanya. Silakan ya. Buat Maulina ya, kan tadi tuh faktor penghambat sama pendukungnya general ya, masih general. Nah, kalau lebih ke mengerucut ke jenis wirausaha yang Maulina presentasiin kemarin, kalau nggak salah AIKIT ya, tentang air itu, ada nggak sih faktor penghambat sama pendukungnya di kewirausahaan yang itu, yang AIKIT? Satu aspek aja, menurut Maulina aja. Makasih.
Oke, mau tuh di challenge ya sama Maya. Oh iya. Kalau misalkan dengan yang kemarin ada gimana tuh ekosistemnya? Oh iya Bu, bentar Bu, bentar. Oh, kalau menurut saya satu aspek mungkin dari dukungan gitu ya, karena kan yang tahu. Oh, suaranya keputus. Oh ya Bu, kayak akses dukungan gitu kan, kayak kebanyakan orang-orang tuh pada gak tahu gitu ICT apa, karena emang belum di, emang sama dianya emang gak terlalu di publish gitu, jadi kayak dukungannya juga dia harus kayak usaha gitu, dia yang berusaha dari awal yang buat si apa dia buat perusahaannya gitu, jadi dia kurang dukungan dari masyarakat yang lain gitu, jadi kalau bukan masyarakat yang dia arahnya gitu. Terus dari apalagi ya, mungkin dari pendanaannya gitu, kalau misalkan pendanaannya kan emang dia awalnya dari tugas kuliah gitu, jadi emang pendanaannya itu awalnya dari diri sendiri, terus dia buat kayak produk yang Bank Filter itu kan dia bikin sendiri gitu, dan dia jual gitu, jadi mungkin dari pendanaannya emang kurang dibantu gitu dari universitasnya gitu, jadi dia buat sendiri buat nambah-nambah dananya gitu. Mungkin ngerti gak? Iya, makasih Maulina. Iya, makasih juga Maya. Dari Maya ini memang Maulina perlu untuk cari lagi ya nggak bisa juga kita bilang dana dari universitas kurang, karena udah selesai bukan tugasnya ngasih dana itu ya, tugasnya adalah mendidik dan kita hanya men-trigger saja, menstimulus untuk nanti mereka bisa berkembang, bisa mandiri, bisa cari sendiri ya. Kalau disuapin semuanya itu bukan mendidik namanya ya. Jadi ya mungkin tadi pertanyaannya menarik juga teman-teman ya, kan saya bilangnya bisa juga ini khusus adalah ekosistem untuk bisnis teman-teman nanti ke depan ya, atau juga bisa juga mungkin saya tidak menyarankan sih untuk yang kemarin dikaji, tapi kalau misalnya masih bingung boleh juga ya, misalnya kayak tadi yang Maya sampaikan. Jadi yang penting tidak general seperti ini ya, kalaupun masih sifatnya bukan kekhususan bisnisnya, teman-teman harus sertakan contoh gitu kan yang saya minta seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti menjawabnya gampang ya, ada apa aja gitu ya. Nah, kalau masyarakat nggak bisa kita jawab cuma dukungan moral. Misalnya apa gitu ya, dukungan moral itu bentuknya seperti apa. Oh ternyata di dalam membangun CI kita ini dia ikut masyarakatnya ikut membantu menyumbangkan, dia ikut juga sampai membantu apanya gitu. Nah jadi bentuk-bentuk dukungan itu seperti apa contohnya, misalnya kayak gitu ya. Atau dia mungkin masyarakat yang menyediakan tempatnya, misalnya seperti itu kan, itu berarti dukungan ya, support dari orang-orang. Nah, misalnya kayak gitu. Oke, oke, ada lagi? Ya. Maaf, Ibu masih di mute. Oh, jadi Ibu dari tadi ngomong masih di mute? Oh my God, kalian nggak bilang dari tadi ya.
Tadi sampai mana lagi ya Ibu ngomongnya ya? Oke, ya tadi apa yang disampaikan dijawab oleh Maulina, Ibu pikir Maulina pasti tidak bisa menjawab dengan dengan jelas ya ke pertanyaan Maya karena memang tidak melakukan mendalami terkait dengan itu dan tadi juga kalau misalnya disampaikan universitas nggak support atau supportnya hanya sedikit saja nggak kasih bantuan emang tugas universitas bukan tugasnya ngasih bantuan gitu teman-temannya jadi mereka harus mandiri kita tugasnya hanya stimulus saja bagus universitas udah ngasih stimulus misalnya program dana awal tapi kan kesananya kita harus cari sendiri nah jadi tadi makanya kaitannya teman-teman kalau misalnya teman-teman tidak bisa bisa lebih mengkhususkan, mengerucutkan kepada bisnis teman-teman itu lebih bagus teman-teman kan nanti real ya contoh-contohnya. Tapi kalau nggak bisa general masih boleh, tetapi harus ada contohnya. Misalnya contohnya dukungan moral tuh kayak dukungan tuh kayak gimana ya nggak bisa kita cuma bilang masyarakat support ya support itu gimana contohnya misalnya pas IQT misalnya masyarakat ikut misalnya bahkan tempatnya itu misalnya masyarakat merelakan rumahnya ayo tempatnya di sini aja misalnya kayak gitu atau masyarakat ikut menyumbangkan apa nah itu kan adalah bentuk dukungan gitu teman-teman ya jadi contoh-contoh seperti itu yang kita harapkan berarti kalau kayak gitu wow masyarakat itu support ya jadi kita nggak bisa bilang hanya dukung aja ya tapi contohnya seperti apa gitu misalnya di mana gitu teman-teman melihat di daerah mana ternyata ada yang sampai masyarakatnya itu bahkan rela misalnya sampai dia total membantu misalnya ya walaupun mereka belum digaji atau bagaimana nah itu kan salah satu bentuk dukungan atau gotong royongnya yang tinggi ya jadi bisa cari case-case yang lain gitu teman-teman untuk contoh-contohnya. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman dari Maulina, saya pikir cukup teman-teman. Ini masih ada waktu, mungkin satu orang saja lagi, boleh teman-teman ada yang mau? Ada yang mau, silakan. Ibu ke-mute lagi. Oke, tadi ke-mute-nya sampai kata-kata yang mana? Padahal Ibu nggak mencet apa-apa loh. Ibu Miki mau ke-mute lagi. Ibu ke-mute, Bu. Kenapa ya? Ibu nggak mencet apa-apa, seriusan. Terus tadi Ibu ngomong sampai mana teman-teman terakhir? Yang siapa yang mau presentasi? Lagi. Ada lagi yang mau? Bu Diva mau bertanya, Bu. Oh, boleh. Kan Diva juga kan sama kayak Maulina, kan kirain Diva tuh cuman kayak nyari yang general gitu. Jadi nggak kecontoh, paling nanti di revisi itu Bu misalnya Diva tuh yang ngambil tokoh ini, nah dari tokoh itu tuh faktor pendukungnya apa sama penghambatnya apa gitu ya Bu ya? Jadi nggak begitu Diva ya misalnya yang tadi itu kan masih ngomongnya misalnya dukungan pemerintah adanya kebijakan itu kebijakan apa nomor berapa tadi kalau mencontohkan belum ada yang mencontohkan ini jadi dijelaskan kebijakan nomor berapa tentang apa nah terus kalau finansial tadi ada contohnya aja ya sudah ada LBDB nah terus apalagi dukungan moral itu sudah ada apa misalnya ditemukan kasus di suatu daerah itu fenomenanya masyarakat itu sangat support di dalam membantu mewujudkan apa bahkan ikut menyumbangkan modalnya misalnya seperti itu gitu ya lalu kalau misalnya itu teman-teman bingung atau teman-teman kan sudah tahu nanti saya mau bisnisnya project bisnisnya saya mau di sektor pendidikan misalnya seperti itu Diva, karena minggu depan kita sudah fokus ke bisnisnya teman-teman, Diva coba, misalnya saya mau membuat rumah baca, kira-kira ekosistem untuk membuat rumah baca itu seperti apa? Jadi bukan berbicara punya tokohnya, gitu. Ya,
jangan berbicara yang kemarin ya, tapi kalau yang kemarin dijadikan contoh boleh, tapi kita tidak menganalisis yang kemarin. Misalnya untuk finansial kita lihat ya, misalnya di Aruna itu ternyata mendapatkan support dari mana gitu ya, dari pemerintah itu berapa, nah misalnya gitu. Jadi yang kemarin itu bisa dijadikan contoh ya. Jadi pilihannya teman-teman bisa cari ekosistem untuk rencana bisnis teman-teman nanti, atau teman-teman bisa seperti tadi satu lengkapi dengan contoh-contoh yang lebih real lagi. Dukungan infrastruktur misalnya gimana? Oh contohnya misalnya ternyata di Indonesia sekarang sedang melakukan pembangunan terhadap di daerah mana saja gitu ya. Terus misalnya ada daerah yang memang dulunya terpencil sekarang sudah baik. Nah itu kan salah satu bukti ya. Jadi teman-teman harus cari ini gimana ya yang seperti itu gitu. Terus misalnya penghambatnya apa, tapi masih ada juga daerah-daerah yang itu masih sulit sekali. Teman-teman cari daerah mana namanya. Nah seperti itu. Kebayang nggak? Bisa. Iya, Ibu. Dan teman-teman. Makasih. Oke, yang lain kebayang nggak? Kalau masih kurang jelas boleh deh, atau kita sesi tanya aja ya dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau masih kurang jelas ini tugasnya. Jadi setelah ini, hari ini saya akan kasih teman-teman kesempatannya untuk ngerjain lagi, terus nanti teman-teman bisa submit lagi ya. Oke, boleh? Ibu mau tanya. Boleh, silakan. Kalau tadi kan katanya berarti direvisi ya Bu. Berarti nanti Ibu buka achievement baru. Nggak usah. Jadi di situ aja teman-teman langsung aja submit. Bisa nggak sih di-delete sama teman-teman yang lama, terus teman-teman submit lagi. Atau jangan di-delete, yang lama biarin teman-teman submit ulang. Bilang aja itu revisi judulnya gitu. Jadi Ibu bisa tahu ya mana yang lama, mana yang baru. Jadi revisi. Jadi submit, tambahan submit bisa ya. Tapi untuk deadline pengumpulan revisinya kapan, Bu? Hari ini. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Berarti nanti dibuka lagi ya. Nanti hari ini teman-teman bisa masukin lagi. Oke, ada lagi? Atau teman-teman lagi banyak kuliah hari ini? Banyak. Ya kalau banyak nggak apa-apa deh, saya kasih waktu tuh special edition ya, besok deh ya, terakhir. Ya nanti dibuka lagi, teman-teman kerjain sampai besok ya. Tapi jangan SKS juga gitu ya. Sekarang pikir, sekarang cari dulu 2, misalnya 2, besok 2 lagi. Jangan besok 2 lagi nih, besok terakhir. Hari ini cari 4, besok cari 3, gitu ya. Ya, ada lagi yang ditanyain? Ibu. Ibu. Ya, silahkan Firda. Firda itu jadi penasaran ya Bu, tugas Firda itu sudah betul atau masih kurang betul gitu Bu? Ya, kebetulan untuk yang ini Ibu belum periksa ya, belum periksa teman-teman. Tapi tadi kalau misalnya teman-teman merasa masih sama dengan apa yang tadi presentasi, teman-teman harus betulkan. Tapi kalau teman-teman sudah kasih contoh dan lain sebagainya, teman-teman nggak usah betulin lagi. Ya, itu aja indikatornya. Jadi kalau masih kayak tadi, itu harus dibetulin lagi. Ya, Fir ya? Oh iya Bu, kalau Firda itu sebenarnya sudah mengerucut gitu Bu ke sociopreneur-nya juga, lalu ke model nanti bisnis Firda yang akan Firda lakukan gitu. Oh, oke, kalau kayak gitu nggak apa-apa, nggak usah direvisi. Udah aman kalau kayak gitu ya. Oke, yang lain gimana? Silakan.
Ibu juga mungkin minta maaf ya, mungkin penjelasannya kemarin kurang clear, jadi ada beberapa yang salah menanggap ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, sama-sama masih belajar, silakan perbaiki. Mungkin kalau begitu Ibu pikir cukup saja ya, teman-teman punya waktu setidaknya untuk cari-cari, lumayan untuk 1 indikator atau 2 indikator teman-teman dapat sebelum teman-teman kuliah lagi ya. Gitu teman-teman ya, silakan teman-teman bisa kerjakan lagi, dibaca lagi kalau masih merasa sudah oke, dibaca lagi, mau ditambahkan lagi juga silahkan ya. Oke, terima kasih teman-teman ya, saya tutup perkuliahan hari ini, semoga semuanya sehat semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.